Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihatatul Aisyah. Saya dari kelas Teknik Sipil 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang geotekstil. Geotekstil untuk perkuatan konstruksi tanah. Pengertian geotekstil. Geotekstil adalah salah satu bahan geosintetik yang tembus air yang dapat digunakan atau berfungsi sebagai separator, filter, proteksi, dan perkuatan. Bahan dasar pembuatannya adalah polyester atau polipropilen. Geotekstil secara umum terbagi menjadi dua, yaitu non-woven dan woven. Yang pertama, geotekstil non-woven, berbentuk seperti kain dan tidak teranyam. Yang kedua yaitu geotekstil woven, berbentuk seperti terpal atau karung beras dan teranyam. Fungsi geotekstil. Yang pertama, filter atau penyaring. Sebagai filter, geotekstil non-woven berfungsi untuk mencegah terbawanya partikel-partikel tanah pada aliran air karena sifat geotekstil non-woven adalah permeabel atau tembus air. Maka air dapat melewati geotekstil, tetapi partikel tanah tertahan. Aplikasi sebagai filter biasanya digunakan untuk proyek-proyek subdrain atau drainase bawah tanah. Yang kedua, separator atau pemisah. Sebagai separator atau pemisah, geotekstil non-woven berfungsi untuk mencegah tercampurnya lapisan material yang satu dengan material yang lainnya. Yang ketiga, perkuatan atau reinforcement. Misalnya dipakai pada proyek-proyek timbunan tanah, perkuatan lereng, dan lain-lain. Fungsi ini sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli geoteknik, sebab geotekstil bekerja menggunakan metode membran efek yang hanya mengandalkan tensile strike atau kuat tarik, sehingga kemungkinan terjadinya penurunan setempat pada timbunan masih besar karena kurangnya kekuatan bahan, apalagi sifat geotekstil yang mudah mulur, terutama jika terkena air, terjadi reaksi hidrolis, menjadikannya rawan sebagai bahan perkuatan lereng. Yang keempat, lain-lain. Fungsi geotekstil yang lain adalah sebagai pengganti karung goni pada proses curing beton untuk mencegah terjadinya retak-retak pada proses pengeringan beton baru. Berikut ini merupakan penerapan geotekstil untuk perkuatan konstruksi tanah. Yang pertama, geotekstil untuk perkuatan lereng tanah. Lereng tanah yang diperkuat merupakan suatu bentuk stabilisasi tanah secara mekanis dengan menggunakan elemen perkuatan sebidang dalam suatu struktur lereng yang mempunyai kemiringan muka kurang dari 70 derajat sampai 90 derajat. Diklasifikasikan sebagai dinding penahan. Fungsi dan aplikasi lereng tanah yang diperkuat. Fungsi utama dari lereng tanah yang diperkuat adalah satu, meningkatkan stabilitas lereng, terutama jika diinginkan sudut kemiringan lereng lebih besar, tetapi aman dibandingkan dengan lereng yang tidak diperkuat. Atau
Setelah terjadinya keruntuhan, jenis drainasi yang dipakai adalah pipa berlubang atau perforated pipes yang dibungkus dengan non-woven geotekstil sebagai filtrasi yang dihubungkan dengan saluran drainasi dan dari agregat kasar. Dapat pula digunakan sistem geokomposit untuk saluran. Yang kedua, fungsi dari geosintetik yang ditempatkan di tepi lereng timbunan yang dipadatkan adalah suatu memberikan tahanan lateral selama pemadatan timbunan. Meningkatnya tahan lateral memungkinkan terjadinya peningkatan kepadatan tanah dan meningkatkan pengurungan atau confinement lateral untuk tanah muka lereng. Perkuatan tepi tersebut juga memungkinkan beroperasinya alat berat secara aman di tepi lereng. Untuk timbunan dengan tanah kohesif dapat digunakan geosintetik nirkenun atau teranyam atau non-woven geotekstil yang sebidang dengan perkuatan sehingga mengantisipasi tekanan pori di dalam timbunan yang dipadatkan. Lereng yang diperkuat diantaranya diaplikasikan pada pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi timbunan jalan baru. Kedua, pelebaran timbunan jalan lama. Yang ketiga, perbaikan keruntuhan. Geotekstil untuk perkuatan jalan. Struktur tanah mengacu pada susunan tanah yang dipisahkan menjadi saluran yang disebut agregat tanah. Agregat memiliki pemadatan dan ruang pori. Agregat dipisahkan oleh bidang lunak dan didominasi oleh partikel tanah liat. Partikel pasir halus juga bisa menjadi bagian agregat. Agregat bertindak seperti partikel planit atau pasir yang lebih besar tergantung pada ukurannya. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah kemungkinan mempengaruhi struktur lapisan oleh ke arah yang menguntungkan ataupun merugikan. Pengolahan tanah pada kondisi kelawat, basah, atau tergenang akan merusak struktur tanah, terutama tanah dengan kandungan lempung tinggi. Mengolah tanah dalam keadaan terlalu kering juga akan merusak struktur tanah atau tanah berpasir. Menggunakan bahan perbaikan geosintetik atau geosintetik. Bahan sintetik polimer yang mempunyai berat molekul tinggi banyak digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya kohesi, partikel tanah berpasir, atau melonggarkan agregat tanah lempung. Ada banyak macam bahan geosintetik yang digunakan untuk memperbaiki permeabilitas dan daya menahan lengas untuk meningkatkan ketersediaan air, meningkatkan stabilitas struktur dan mempertahankan tanah dari kerusakan akibat erosi. Kesimpulan, pelaksanaan konstruksi jalan di atas lahan basah dengan perkuatan geotekstil dapat menghindarkan terjadinya keruntuhan lokal pada tanah lunak karena rendahnya daya dukung tanah. Keuntungan pemasangan geotekstil pada jalan di atas tanah lunak adalah kecepatan dalam pelaksanaan dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan metode penimbunan konvensional. Terima kasih. Sekian dari
Sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.